Sa? Tumben banget kesini. Ada apa? Dasar laki-laki pengecut. Mas, kamu selama ini bilang sama aku kalau kamu sayang sama aku. Tapi kelakuan kamu itu jahat, Mas. Kamu kejam. Kamu manipulatif, dan laki-laki manipulatif kayak kamu itu nggak berhak ngedapatin perempuan kayak gimana pun. Sebentar. Kamu kenapa sih? Ada apa? Kok tiba-tiba datang marah-marah? Mas, nggak usah pura-pura bodoh deh, Mas. Apa? Apa? Kamu ngasih tahu Funi kan soal perjanjian 3 bulan kita? Ternyata bener kan? Omongannya emang gak bisa dipegang. Mulutnya gak bisa dijaga banget. Nggak apa-apa juga sih. Bagus juga kalau emang Kansa tahu dari mulut Funi langsung. Ngapain kamu diam? Ya, aku emang ngomong sama Funi. Kamu sendiri kenapa ngasih tahu Fatan soal perjanjian kita itu? Berarti adil kan kita? Adil kamu bilang. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu tahu kan, Funi itu punya penyakit bipolar. Gara-gara kamu, dia marah-marah, terus dia hampir tabrakan di jalanan, Mas. Oh iya. Aku agak lupa sih soal penyakit Funi yang itu. Tapi berarti kalau misalnya memang Funi punya penyakit itu, aku punya satu alasan yang lebih kuat dong untuk cerai sama dia. Kasihan Sultan juga. Mas, diam, Mas. Ngaco kamu. Kamu tahu gak sih, setiap orang di dunia ini hidup pasti punya tujuan hidup. Dan kebetulan aku, tujuan hidupnya adalah kamu. Jadi ya kita tinggal tunggu 3 bulan lagi aja sampai akhirnya kita bisa bersatu lagi. Selesai. Kamu tuh inget gak sih, Mas, perjanjian 3 bulan kita? Perjanjiannya kamu nerima Funi sama Sultan lahir batin, Mas. Kamu fokus ke mereka. Bukan malah nyamperin aku ke gunung. Dari awal emang kamu yang udah ngerusak perjanjian ini. Kamu yang gak bisa dipercaya. Orang ini udah bikin perjanjian sama suami gue. Dia bilang kalau suami gue gak bahagia selama 3 bulan nikah sama gue, dia suruh suami gue buat cerai sama gue. Maaf, Sar. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa mundur dari perjanjian ini. Karena video ini sekarang semua orang tahu setelah 3 bulan kamu akan nikah sama aku. Assalamualaikum, Bu. Kansa, ternyata selama ini kita percaya sama orang yang salah, nak. Percaya sama orang yang salah maksudnya? Kamu tahu nggak, ternyata selama ini Puspa adalah ninja pink yang kita cari-cari, nak. Polisi baru saja menggeledah apartemen kita dan mereka menemukan baju ninja pink dan juga perhiasan berharga miliaran rupiah itu tersimpan rapi di dalam lemari kamu, Kansa. Puspa sengaja mau menjebak kamu, nak. Bu tunggu Kansa pulang sekarang, Bu. Penanganan pada pasien yang terkena serangan jantung koroner akut sangatlah krusial. Penyumbatan yang terjadi pada arteri koroner dapat memicu ventrikular takikardia yang harus segera ditangani dengan defibrilator secara cepat dan tepat untuk mencegah adanya dan terjadinya flatline. Lalu dengan Tan, sayang. Tan, Mama punya berita heboh buat kamu. berita heboh apa, Ma? Ini Fatan tuh lagi sibuk. Fatan lagi urusan ini buat seminar ya. Jangan ganggu Fatan, bisa gak sih? Udah. Ini taruh dulu. Tan, kamu harus tahu ini. Jadi tadi ada yang kirim video ke Mama. Gak ada namanya, Mama gak tahu siapa. Tapi kamu harus lihat. Karena biar kamu tahu perempuan yang kamu sanjung-sanjung itu kelakuannya seperti apa. Enggak, bentar. Ini ada apa sih? Hah? Video apa? Kenapa bawa-bawa Kanza lagi?
Ya makanya kamu lihat aja dulu. Ayo dong. Kita semua ternyata selama ini udah dibohongin sama dia. Jadi Kanza itu punya perjanjian rahasia sama Emran. Dia akan nikah setelah 3 bulan. Ma, Fatan udah tahu kok soal perjanjian itu. Tapi ya, perjanjiannya nggak seperti apa yang Mama pikirkan. Maksudnya apa sih Fatan? Tidak seperti yang Mama pikirkan. Lebih baik kamu lihat dulu videonya, ya kan? Nih. Kamu salah paham ini. Ini kamu lagi ngomongin apa sih? Orang ini udah bikin perjanjian sama suami gue. Dia bilang kalau suami gue gak bahagia selama 3 bulan nikah sama gue, dia suruh suami gue buat cerai sama gue. Dia nikahin orang ini. Gimana? Sekarang percaya? Fatan, kamu baru sadar ya? Ternyata Kanza seperti itu. Hah? Kanza itu ternyata cuma nungguin suami adiknya sendiri. Dia mau Emran cepet-cepet cerai sama Funi. Iya kan? Jelas dong di sini kamu lihat kayak begitu. Funi pasti ngomong begini karena Emran udah memutarbalikkan kebenarannya. Kok kamu diem aja sih? Kamu aneh deh. Kamu ingat loh, waktu Mama mau nikah sama DJ Dodi, kamu marah-marah kamu sama Mama. Gak bisa terima. Tapi Mama terang-terangan nikah sama dia. Tapi Kanza sama Emran apa? Ngumpet-ngumpet kan? Udah deh, menurut Mama, kamu harus berpikir yang jernih sekarang ya. Gimana kalau Kanza balik lagi sama Emran? Dan menurut Mama, pasti Kanza itu ada rasa sama Emran. Dia pasti suka sama Emran. Dia juga pasti tergila-gila sama Emran. Kalau nggak mungkin dia bikin janji seperti itu dong. Dan Mama rasa Emran itu pasti tipenya dia. Bukan kayak kamu, tipe laki-laki yang hidupnya tenang, teratur. Coba kamu pikir, kalau aja Funi nggak hamil, pasti si Emran tuh udah kejar-kejar Kanza kan? Ma, Fatan diam aja itu karena Fatan tahu alasan dibalik semua ini. Oke? Dan Fatan juga percaya sama Kanza, Fatan yakin sama Kanza. Dan Mama nggak boleh ngebanding-bandingin diri Mama sama Kanza. Jelas beda, Ma. Beda banget. Mama mau coba menghasut Fatan kayak gini tuh udah gak mempan. Ya. Fatan, kamu tuh jangan terlalu yakin sama masalah ini. Kalau nanti dalam 3 bulan, Emran balik lagi sama Kanza, dan dia nggak mau ngelepasin Kanza, gimana? Hah? Ma, Emran dari dulu emang kayak gitu kan? Emang dia suka banget ngejar-ngejar Kanza. Tapi apa Kanzanya mau? Enggak. Dan gak pernah terjadi juga kan? Jadi ya Ma, udah Mama simpan aja energi Mama. Karena Mama mau coba 1000 kali, 100.000 kali, 1.000.000 kali pun untuk ngehasut Fatan. Gak akan mempan. Fatan yakin sama Kanza. Dan Fatan sama Kanza yakin setelah semua cobaan ini bisa kita lalui bersama-sama, Fatan sama Kanza itu akan bersatu untuk selamanya. Karena kami ditakdirin untuk bareng-bareng. Belum tentu. Ya. Fatan masih mau persiapan buat besok. Sekarang Mama keluar dari kamar Fatan. Ya udah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kanza. Kanza, ternyata selama ini kita dibohongi, Kanza. Tunggu, Ibu bisa Kanza kalau Puspa itu menjamping itu maksudnya gimana, Bu? Ternyata Puspa sengaja menyembunyikan barang bukti itu di dalam kamar kamu. Dia memang berniat untuk menjebak dan memenjarakan kamu, Kanza. Terlalu enggak. Gak mungkin. Bagaimana bisa gak mungkin, Nak? Jelas-jelas polisi bilang dia adalah
mantan pencopet, tangannya pakai terampil untuk merampok Kansa. Bu, Ibu coba tenang dulu, Bu. Kita ingat-ingat dulu waktu kejadian perampokan arisan di rumah Tante Elva. Itu Puspa lagi di mana? Ibu nggak tahu dia ada di mana. Bu, waktu kejadian itu Puspa lagi di rumah sakit, Bu. Dan itu pun dia di rumah sakit gara-gara dia disakitin sama Ninjaping. Jadi nggak mungkin Puspa dan Ninjaping satu orang karena mereka di dua tempat yang berbeda, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu nggak kepikiran sampai di situ ya? Tadi Ibu benar-benar panik karena polisi tiba-tiba datang memeriksa tempat kita. Lalu siapa yang menaruh barang bukti itu ada di lemari pakaian kamu ya, Nak? Kanza juga nggak tahu, tapi ada yang menyusup ke dalam apartemen ini. Dan sebenarnya dia pengen ngejebak Kanza, Bu. Bukan Puspa, tapi karena polisi tahu riwayat Puspa itu mantan buronan, jadi salah target dan malah Puspa yang ditangkap saat ini. Kita harus tolongin Puspa, kita harus ke kantor polisi sekarang, Bu. Iya, tunggu sebentar. Ibu ambil tas dulu, Nak. Halo, selamat sore. Dengan saya Oscar di sini. Selamat sore Pak Oscar. Kami dari pihak kepolisian ingin minta konfirmasi dari Bapak. Apakah Bapak mengenal orang yang bernama Puspa Petir? Iya, saya sangat mengenalnya. Puspa Petir adalah calon istri saya. Emangnya ada masalah apa ya, Pak? Sebaiknya Bapak datang sekarang. Saya tunggu, Pak. Karena calon istri Bapak sudah kami tangkap secara paksa. Karena dia adalah otak dari perampokan ini, Pak. Yang mengatasnamakan Ninjaping. Oke, saya segera ke sana sekarang.